Hey guys, welcome back to my channel. Jadi untuk di video hari ini, aku ingin menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar tes HSK. Teman-teman jangan bosan-bosan mendengarkan penjelasan HSK dari aku ya, karena memang untuk bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang paling sering diadakan tes HSK. Jadi aku juga akan menyampaikan banyak informasi terkait tes. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum subscribe, langsung subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak akan ketinggalan informasi-informasi tentang HSK yang update-nya. Dan sering-sering cek pin komen, description box, dan YouTube post aku ya, karena aku akan selalu update informasi yang paling terbarunya. Oke, dan untuk teman-teman yang dari kemarin ada sempat nanya tentang bagaimana sih cara daftar untuk HSK, YCT, BCT, HSKK lewat online maupun offline? Oke, kita akan jawab lewat video ini dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Langsung aja yuk kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Untuk jenis registrasinya pun dibagi jadi dua, teman-teman. Pertama ada yang offline dan ada yang online. Kalau misalnya untuk offline, teman-teman tinggal datang aja ke agen ataupun tempat-tempat seperti tempat les yang menyediakan jasa layanan tes HSK. Nah, aku pribadi tuh lebih senang untuk daftar secara offline ini, karena memang semua dokumennya kan langsung dibawa ke tempat sana untuk kita isi. Jadi kalau ada kesalahan pengisian, nanti orangnya akan langsung kasih tahu, kamu salah nih di bagian sini, harusnya diisinya tuh seperti ini. Itu akan bisa langsung diganti. Nah, kalau menurut aku sih seperti itu ya teman-teman, ini pendapat aku sendiri. Nah, untuk dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk persiapan tes HSK, teman-teman silahkan cek video ini, karena sudah aku jelaskan semuanya dokumen persiapan untuk tes HSK apa aja sih. Oke, kita balik lagi. Seperti yang aku bilang tadi, untuk offline registration, menurut aku kan lebih mudah ya daripada yang online. Lalu yang online seperti apa sih? Kita lanjut berikut ini. Untuk registrasi secara online-nya, teman-teman silahkan langsung login ke web www.chinesetest.cn. Kalau misalnya belum punya akun, silahkan daftarin atau register dulu. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman silahkan langsung isi semua dokumen penting yang diminta untuk persiapan tes HSK. Kalau misalnya sudah isi semuanya, jangan lupa untuk upload pas fotonya dan pelunasan biayanya. Untuk perbedaan yang online dan offline registration cuma yang di pelunasan biaya aja ya. Kalau yang untuk pelunasan biaya ujian yang untuk yang offline registration itu minimal 27 hari sebelum tanggal tes, kita anggap aja termasuk tanggal 20 termasuk hari ke-27-nya ya. Nah, kalau misalnya untuk yang online registration itu minimal adalah 10 hari sebelum tanggal tes, jadi kita hitung juga hari ke-10-nya. Jika biaya tesnya belum dilunasi, maka teman-teman bisa cancel registrasinya dan registrasi ulang untuk tes center yang baru sebelum deadline ya teman-teman. Tapi kalau misalnya biaya ujiannya sudah dilunasi, maka tes centernya tidak akan bisa diganti lagi ya teman-teman. Untuk yang paper base, teman-teman akan menjawab soal-soal dengan menggunakan LJK Fisik, lalu ada pensil 2B dan penghapus. Tapi kalau misalnya IBT atau Internet Based Test, teman-teman akan menjawab dengan menggunakan komputer, mouse, juga keyboard. Tapi kalau misalnya untuk paper base sama IBT ini, dia ada persamaan, yaitu adalah teman-teman tetap harus ke tes centernya untuk menjalani tes, lalu tetap akan diawasi oleh pengawas ujian yang ada di sana. Kapan kita bisa mengambil sertifikat kita kalau misalnya sudah keluar? Oke, ini ada perbedaan antara IBT dan juga paper base. Kalau misalnya paper base itu kurang lebih 4 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang IBT atau computer base itu sekitar 2 mingguan sudah keluar. Kalau teman-teman memang daftarnya di agen ataupun tempat les, silakan langsung tanya ke sana apakah sertifikatnya sudah datang ke mereka atau belum untuk diambil. Tapi kalau misalnya teman-teman daftarnya lewat web, lewat online, langsung aja ke kantor Sunter. Namanya kalau nggak salah BKPBM, itu adalah kayak badan bahasa Mandarin yang lembaga khususnya. Untuk informasi yang aku baca di web, kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan registrasi dan pembayaran, tetap akan bisa mengganti tanggal tes, tapi sekali aja, itu pun dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak bisa untuk cancel tesnya, tidak bisa mengganti tes center ataupun level tesnya. Udah gitu, kalau misalnya teman-teman pengen ganti tanggal tesnya itu juga, nanti harus disesuaikan dengan level tes sama tes center di tahun yang sama. Jadi full yang berubah itu cuma tanggal tesnya aja. Teman-teman nanti langsung login ke www.chinesetest.cn, habis itu tinggal ganti tanggalnya aja. Full yang berubah hanya tanggal, tidak berubah tes centernya, tidak berubah levelnya, dan tidak bisa cancel tesnya.
Dan tetap juga ada untuk terms and conditions yang harus dipahami kalau misalnya teman-teman pengen ganti tanggal tes. Aku akan bacain ya teman-teman. Jadi untuk yang terms and conditions-nya pertama adalah 27 hari sebelum tanggal tes. Termasuk hari yang ke-27-nya peserta ujian masih dapat mengganti tanggal ujian secara gratis. Cuma setelah 27 hari, tapi 10 hari sebelum tanggal tes nih, jadi masih termasuk hari ke-10. Peserta ujian wajib membayar 30% dari biaya tes kalau ingin mengganti tanggal tesnya pada waktu-waktu periode kayak gini. Nah, kalau misalnya udah jangka waktu 10 hari kurang, udah gitu kayak tinggal 9 hari sampai tinggal H-1 gitu, udah nggak bisa ganti tanggal tes lagi ya. Dan untuk penggantian tanggal ini hanya sekali aja, jadi make sure kalau misalnya teman-teman mau daftar tes HSK itu, pastikan tanggal itu tuh nggak ada halangan atau teman-teman pasti bisa ikut di tanggal segitu, alias udah nggak perlu lagi deh untuk ubah-ubah tanggal tesnya karena ntar takutnya jadi ribet gitu. Kalau berdasarkan informasi yang tertera, teman-teman langsung aja masukin alamat email di kolom username, dan kalau misalnya untuk yang passwordnya teman-teman lupa atau tiba-tiba kayak forgot password lah kayak gitu, teman-teman tadi kan sudah memasukkan email di username-nya ya. Kalau misalnya sudah dimasukin email di username, langsung aja cari opsi find password. Nanti akan dikirimkan email pemulihan password ke email yang sudah kita daftarkan di username tadi. Teman-teman tinggal langsung aja cari pokoknya yang ada tulisan find passwordnya. Kalau ini karena kurs di setiap negara beda-beda, pasti ntar untuk harga akhirnya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk harga yang di Jakarta, sekarang aku lagi di Indonesia, harganya adalah segini ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan nonton video di atas ini. Aku sudah buat penjelasan waktu itu untuk HSK Home Edition, kira-kira untuk bayar per levelnya itu berapa. Teman-teman bisa ngambil kisaran paling bisa kurang lebih lah. Bisa kurang dari segitu, bisa juga lebih-lebih sedikit. Bisa, dengan catatan kalau misalnya teman-teman belum melunasi biaya tesnya ya. Kalau misalnya yang belum melunasi biaya tesnya, maka teman-teman bisa cancel registrasinya, lalu bisa registrasi ulang untuk level tes yang baru. Tapi kalau misalnya sudah registrasi, sudah bayar sampai ke biaya tesnya, maka teman-teman tidak akan bisa untuk ganti level tesnya lagi. Nah, kalau misalnya yang untuk pertanyaan ini sebenarnya nggak terlalu banyak ditanyakan ya teman-teman, karena memang terjadi kesalahan itu kalau menurut aku pribadi itu belum pernah merasakannya. Mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan ada kesalahan pada cetakan sertifikat, bisa komen di bawah ya. Nah, kalau misalnya untuk kesalahan pada cetakan sertifikat terus kita mau ganti, bisa atau enggak? Nah, jawabannya adalah bisa nih teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk di web, dia ada tulisan seperti ini. Kalau kalian setelah menerima sertifikat yang tertera ada skor tesnya dan nyadarin kalau misalnya ada info yang salah berkaitan dengan nama, kebangsaan, atau jenis kelamin, tinggal aja login ke website tes service-nya, yaitu adalah www.chinesetest.cn. Buka di halaman personal center dan edit yang harusnya diubah. Upload juga paspor atau kartu identitas kalian yang dipakai untuk daftar tes. Lalu setelah proses pengeditan dan modifikasi dan udah direview oleh CTI, CTI ya, maka CTI atau CTI dapat mengirimkan sertifikat baru yang telah diubah kepada kita, tapi dengan biaya juga yang harus dibayarkan dan sudah ditetapkan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputaran dengan tes HSK. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan dan belum terjawabkan di video hari ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu dapat informasi yang terbaru mengenai HSK ataupun informasi penting lainnya. Teman-teman juga silakan cek playlist yang ada di channel ini, siapa tahu ada informasi baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you teman-teman udah stay tune sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dadah!